Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan progres tugas besar Sistem Informasi Manajemen yang telah kami kerjakan dengan dosen pengampu Bapak Dwi Sukma Donorianto, STMT, dengan judul Analisis Sistem Manajemen Kelas dan Tugas Akhir. Perkenalkan, nama saya Najwa Ratna dengan NPM 22060. Saya Vanessa Natalaya dengan NPM 22103. Saya Zara Kania Putri dengan NPM 22106. Saya Jos Putri Rina Panjaitan dengan NPM 22137. Dan saya Liva Almas dengan NPM 22139. Yang pertama, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan sistem informasi manajemen pada rencana pembuatan sistem manajemen kelas dan tugas akhir. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan software Visual Studio Code pada pembuatan sistem informasi manajemen kelas. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen pada rencana pembuatan sistem manajemen kelas dan tugas akhir. Lalu, untuk mengetahui pemanfaatan software Visual Studio Code pada pembuatan sistem informasi manajemen kelas. Selanjutnya adalah pengertian. Sistem informasi manajemen adalah unit komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan manajemen dalam suatu perusahaan. Visual Studio Code adalah editor coding pertama dan lintas platform pertama alat pengembangan yang mendukung OS X, Linux, dan Windows. HTML adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer data atau dokumen dari web server ke browser. CSS berfungsi untuk mengatur elemen HTML dengan berbagai properti yang tersedia sehingga dapat tampil dengan berbagai gaya yang diinginkan. Salah satu bahasa scripting open source yang banyak digunakan web developer untuk pengembangan web. Selanjutnya adalah database adalah koleksi data yang sistematis dan disimpan secara elektronik. Yang terakhir adalah hosting web adalah layanan yang menyimpan situs web. Selanjutnya di sini adalah entitas yang digunakan pada sistem yang kami buat. Yang pertama itu ada admin server KRS, yang kedua adalah dosen, yang ketiga adalah operator, dan yang keempat adalah mahasiswa. Selanjutnya adalah DFD atau diagram flow. Selanjutnya adalah DFD. Di sini dapat kita lihat untuk entitas pertama admin, itu dia nanti akan menginput data mata kuliah, kemudian menginput data dosen dan menginput data mahasiswa. Nah, ketiga data ini itu masuk ke dalam proses. Kemudian dalam 3 proses data ini itu nantinya akan masuk ke dalam data penyimpanan, jadi ada data mahasiswa, data dosen, dan data kuliah. Kemudian ada proses keempat yaitu data kelas dan perkuliahan, di mana proses ini itu dilakukan oleh entitas dosen. Dosen itu menginput jadwal kelas dan mata kuliah ke dalam proses data kelas dan perkuliahan. Kemudian selanjutnya dosen juga menginput nilai mahasiswa dan dimasukkan ke proses kelima yaitu data nilai. Kemudian entitas yang ketiga itu mahasiswa. Mahasiswa nanti dia akan menginput KRS atau kartu rencana studi melalui proses keempat yaitu data kelas dan perkuliahan. Yang kemudian dari data yang telah diinput oleh dosen dan mahasiswa ini itu akan disimpan dalam penyimpanan data ruang kelas. Kemudian dari proses kelima data nilai, setelah dosen menginput nilai mahasiswa itu, nanti nilainya akan masuk ke dalam penyimpanan data nilai mahasiswa yang nantinya dari proses 5 ini nanti akan memberikan sebuah laporan hasil nilai akademik kepada mahasiswa. Baik, ini berikutnya adalah progres yang telah kami lakukan, yaitu di sini kami membuat halaman depan untuk login akun dalam sistem manajemen kelas. Di sini kami menggunakan HTML sebagai markup yang digunakan untuk mendesain halaman website. Dapat dilihat di sini untuk bagian next.
untuk bagian halaman depannya di sini ada header selamat datang, di mana ada petunjuk untuk masukkan data diri Anda untuk mengakses akun, dan di sini ada bagian untuk mengisi email dan juga password, dan kemudian ada button atau yang nanti akan menuju ke dalam login. Nah, di sini apabila user itu masuk belum memilih akun, maka nanti akan diarahkan untuk ke button daftar sekarang. Kemudian setelah ini itu nanti akan dilanjutkan untuk membuat halaman-halaman berikutnya, nanti akan diarahkan melalui halaman registrasi ataupun halaman home, index, dan lain-lain. Untuk kesimpulannya, dari hasil progres yang dikerjakan dapat disimpulkan progres yang dikerjakan yaitu DFD dan halaman depan untuk mewakili akun yang dibuat dengan HTML. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.